Hukum pidana internasional adalah alat yang ampuh untuk keadilan. Hukum ini menangani kejahatan berat yang mengguncang hati nurani manusia. Memahami bidang ini sangat penting dalam memerangi impunitas. Video ini akan membahas konsep inti hukum pidana internasional, perkembangan sejarahnya dan prinsip-prinsip dasarnya. Hukum pidana internasional bukan hanya konsep teoritis, hukum ini memiliki implikasi dunia nyata. Hukum ini berfungsi sebagai pencegah kekejaman di masa depan dan menyediakan kerangka kerja untuk meminta pertanggungjawaban pelaku. Dengan memahami bidang ini, individu dapat menjadi lebih terinformasi tentang inisiatif keadilan global. Pencarian keadilan melampaui batas negara. Hukum pidana internasional mengakui hal ini dengan menetapkan standar universal untuk menuntut kejahatan paling serius. Ini mencerminkan komitmen kolektif untuk menjunjung tinggi martabat manusia dan supremasi hukum. Video ini akan mempelajari definisi hukum pidana internasional, evolusi historisnya, dan prinsip-prinsip utama yang memandu penerapannya. Dengan memeriksa aspek-aspek ini, kita dapat memperoleh apresiasi yang lebih dalam tentang pentingnya hukum pidana internasional di dunia saat ini. Hukum pidana internasional terdiri dari dua cabang utama, hukum pidana dan hukum internasional. Hukum pidana, dalam arti domestik, berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan di dalam batas negara dan dapat dihukum oleh negara tersebut. Hukum internasional, di sisi lain, mengatur hubungan antar negara. Hukum pidana internasional menggabungkan kedua cabang ini. Hukum ini menangani kejahatan yang sedemikian beratnya, sehingga dianggap sebagai pelanggaran terhadap komunitas internasional secara keseluruhan. Kejahatan-kejahatan ini seperti genosida atau kejahatan perang sangat keji sehingga melampaui batas negara dan menuntut tanggapan global. Mendefinisikan hukum pidana internasional sangat penting untuk beberapa alasan. Pertama, ini memperjelas ruang lingkup bidang hukum ini. Kedua, ini membantu membedakan kejahatan internasional dari kejahatan biasa. Ketiga, ini menetapkan pemahaman umum tentang jenis perilaku yang dikutuk secara universal. Dengan mendefinisikan hukum pidana internasional, kita meletakkan dasar untuk memahami prinsip-prinsipnya, perkembangan historisnya, dan perannya dalam mengejar keadilan dalam skala global. Akar hukum pidana internasional dapat ditelusuri kembali berabad-abad yang lalu. Contoh awal termasuk pembajakan dan perdagangan budak yang diakui sebagai kejahatan terhadap semua bangsa. Namun kerangka kerja modern mulai terbentuk setelah Perang Dunia Pertama. Kengerian Perang Dunia Kedua, khususnya Holocaust, memberikan dorongan untuk pembentukan pengadilan Nuremberg dan Tokyo. Pengadilan-pengadilan ini menandai titik balik, meminta pertanggungjawaban individu atas kejahatan internasional, dan memperkuat konsep tanggung jawab pidana individu. Akhir Perang Dingin melihat kebangkitan kembali hukum pidana internasional. Pengadilan ad hoc seperti Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia dan Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda dibentuk untuk menangani kekejaman yang dilakukan di wilayah tersebut. Pembentukan Pengadilan Pidana Internasional pada tahun 2002 menandai tonggak sejarah yang signifikan. Sebagai pengadilan tetap, ICC mewakili komitmen abadi untuk mengakhiri impunitas atas kejahatan paling serius. Pengadilan Nuremberg dan Tokyo adalah peristiwa penting dalam sejarah hukum pidana internasional. Didirikan setelah Perang Dunia Kedua, pengadilan ini meminta pertanggungjawaban individu atas kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan Nuremberg khususnya menetapkan preseden penting. Ia menegaskan prinsip bahwa individu, terlepas dari posisi resminya, dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan internasional. Ia juga menetapkan konsep kejahatan terhadap kemanusiaan yang mencakup tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap warga sipil. Pengadilan Tokyo, meskipun menghadapi kritik atas persepsi keadilan pemenang, juga berkontribusi pada perkembangan hukum pidana internasional. Ini menyoroti pentingnya akuntabilitas atas kejahatan perang yang dilakukan di kawasan Asia Pasifik. Warisan Nuremberg dan Tokyo melampaui dampak langsungnya. Mereka berfungsi sebagai cetak biru untuk pengadilan pidana internasional berikutnya dan memengaruhi perkembangan hukum hak asasi manusia internasional. Bagian 5, Pengadilan Ad Hoc, ICTE dan ICTR.
Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia atau ICTE dan Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda yang dikenal sebagai ICTR dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB pada tahun 1990-an untuk menangani kekejaman yang dilakukan selama konflik di wilayah tersebut. ICTE yang didirikan pada tahun 1993 menyelidiki dan menuntut individu yang bertanggung jawab atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang yang dilakukan selama Perang Yugoslavia. ICTR yang didirikan pada tahun 1994 berfokus pada genosida Rwanda dan akibatnya. Pengadilan ad hoc ini memainkan peran penting dalam meminta pertanggungjawaban pelaku, memberikan keadilan bagi para korban, dan mencegah kejahatan di masa depan. Mereka juga berkontribusi pada perkembangan hukum pidana internasional melalui jurisprudensi dan prosedurnya. Namun, sifat ad hoc dari pengadilan ini juga menghadirkan tantangan. Pembentukan mereka seringkali dipandang reaktif daripada proaktif, dan mandat serta sumber daya mereka yang terbatas terkadang menghambat efektivitasnya. Bagian 6. Pengadilan Pidana Internasional, langkah permanen menuju keadilan. Pengadilan Pidana Internasional yang didirikan pada tahun 2002 merupakan langkah signifikan menuju dunia yang lebih adil dan akuntabel. Sebagai pengadilan tetap, ia bertujuan untuk mengakhiri impunitas atas kejahatan paling serius yang menjadi perhatian komunitas internasional secara keseluruhan. Yurisdiksi ICC mencakup 4 kejahatan inti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Ia beroperasi berdasarkan prinsip komplementaritas, yang berarti ia hanya menjalankan yurisdiksinya ketika pengadilan nasional tidak mau atau tidak mampu menuntut. Pembentukan ICC menghadapi banyak tantangan dan kritik. Beberapa negara berpendapat bahwa itu melanggar kedaulatan nasional, sementara yang lain menyatakan keprihatinan tentang potensi selektivitasnya. Terlepas dari tantangan ini, ICC tetap menjadi lembaga penting dalam memerangi impunitas. Keberadaan ICC mengirimkan pesan yang kuat bahwa mereka yang melakukan kejahatan paling keji akan dimintai pertanggungjawaban. Pekerjaannya sangat penting untuk menegakkan supremasi hukum dan mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia di seluruh dunia. Bagian 7. Unsur-unsur kejahatan internasional. Kejahatan internasional bukan hanya tindakan yang melanggar hukum domestik. Kejahatan ini adalah pelanggaran berat yang menyerang inti kemanusiaan. Memahami unsur-unsur kejahatan ini sangat penting untuk menentukan apakah suatu tindakan merupakan kejahatan internasional. Genosida, misalnya, melibatkan tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruhnya atau sebagian suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Kejahatan terhadap kemanusiaan mencakup berbagai tindakan, seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, dan penyiksaan, yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Kejahatan perang mengacu pada pelanggaran berat Konvensi Jenewa dan pelanggaran serius lainnya terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional dan non-internasional. Kejahatan ini termasuk pembunuhan yang disengaja, penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, dan penyanderaan. Kejahatan agresi melibatkan perencanaan, persiapan, inisiasi, atau pelaksanaan tindakan agresi oleh seseorang yang berada dalam posisi yang efektif untuk menjalankan kendali atas atau mengarahkan tindakan politik atau militer suatu negara. Bagian 8. Prinsip-prinsip dasar hukum pidana internasional. Hukum pidana internasional beroperasi berdasarkan seperangkat prinsip dasar yang memandu penerapannya dan memastikan legitimasinya. Prinsip-prinsip ini berakar pada hukum pidana dan hukum internasional, yang mencerminkan sifat hibrida dari bidang ini. Legalitas, prinsip ini memastikan bahwa individu hanya dihukum atas perilaku yang dikriminalisasi pada saat tindakan itu dilakukan. Ini mencegah penerapan hukum secara surut dan melindungi hak-hak individu. Tanggung jawab pidana individu. Prinsip dasar ini menekankan bahwa individu bukan entitas abstrak seperti negara, memikul tanggung jawab atas kejahatan internasional. Ia mengakui bahwa individu adalah agen moral yang mampu membuat pilihan dan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Perintah atasan. Prinsip ini menyatakan bahwa mengikuti perintah dari atasan atau pejabat pemerintah bukanlah pembelaan terhadap kejahatan internasional. Namun, ini dapat dianggap sebagai faktor yang meringankan selama hukuman.
Non-retroaktivitas. Prinsip ini melarang penuntutan individu atas tindakan yang tidak dianggap kejahatan berdasarkan hukum internasional pada saat tindakan itu dilakukan. Ini memastikan keadilan dan mencegah hukuman yang sewenang-wenang. Nebis in idem. Prinsip ini juga dikenal sebagai jeopardy ganda, mencegah seseorang diadili atau dihukum 2 kali atas pelanggaran yang sama. Ini melindungi dari pelecehan dan memastikan finalitas dalam proses pidana. Kedaulatan negara. Prinsip ini mengakui kemerdekaan dan otonomi negara dalam hukum internasional. Namun, itu tidak mutlak dan harus diimbangi dengan kebutuhan untuk menangani kejahatan berat yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Pacta sunt servanda, prinsip dasar hukum internasional ini menekankan bahwa perjanjian mengikat negara-negara yang telah meratifikasinya. Ini memastikan integritas dan keberlakuan perjanjian internasional. Jus cogens. Konsep ini mengacu pada norma-norma peremptory hukum internasional yang dianggap mengikat semua negara, terlepas dari persetujuan mereka. Kejahatan seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan perbudakan dianggap sebagai pelanggaran jus cogens. Kewajiban erga omnes. Prinsip ini mengakui bahwa kewajiban tertentu berdasarkan hukum internasional dimiliki oleh komunitas internasional secara keseluruhan. Negara memiliki kepentingan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban ini, bahkan jika mereka tidak secara langsung terpengaruh oleh pelanggaran tertentu. Yurisdiksi universal. Prinsip ini memungkinkan negara untuk menuntut individu atas kejahatan tertentu, seperti genosida dan penyiksaan. Apabila timing dicayakan tidak dilakukan, elementu pelaku. Artinya ini mencerminkan kepentingan dan komunitas nasional dan mastiana konologitis. Bagian 9. Kesimpulan, menegakkan keadilan dan akuntabilitas. Hukum pidana internasional memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan dan akuntabilitas atas kejahatan paling serius. Dari perkembangan awalnya hingga pembentukan ICC, bidang ini telah berkembang secara signifikan, yang mencerminkan semakin diakuinya kebutuhan untuk mengatasi impunitas dan mencegah kekejaman di masa depan. Prinsip-prinsip dasar hukum pidana internasional berfungsi sebagai pedoman, memastikan keadilan, legitimasi, dan menghormati terhadap hak-hak individu. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, komunitas internasional dapat bekerja menuju dunia yang lebih adil dan damai. Memahami hukum pidana internasional bukan hanya ranah para ahli hukum, itu adalah tanggung jawab bersama. Dengan mendidik diri kita sendiri tentang bidang ini, kita dapat menjadi warga negara yang lebih terinformasi, mengadvokasi keadilan, dan berkontribusi pada dunia, di mana kejahatan paling keji tidak pernah ditoleransi.